Suku Salar, jejak Muslim Turkik di barat Laut Tiongkok. Di tengah bentang alam pegunungan dan sungai-sungai besar di barat Laut Tiongkok, hidup sebuah komunitas etnis yang unik dan penuh sejarah. Suku Salar. Mereka adalah salah satu kelompok minoritas Muslim di Tiongkok yang memiliki akar budaya Turkik dengan identitas yang terbentuk dari perjalanan panjang migrasi, perdagangan, dan pertemuan peradaban. Meski jumlah mereka tidak sebesar suku-suku utama di Tiongkok, suku Salar dikenal karena keteguhan mereka dalam menjaga bahasa, tradisi, dan keyakinan Islam yang telah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad. Menurut tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun serta sejumlah catatan sejarah, nenek moyang suku Salar diyakini berasal dari Asia Tengah, kemungkinan besar dari wilayah yang kini termasuk Turkmenistan dan daerah sekitarnya. Mereka merupakan bagian dari rumpun bangsa Turkik yang sejak lama dikenal sebagai masyarakat pengembara, pedagang, dan penjaga jalur-jalur penting perdagangan lintas benua. Migrasi besar leluhur Salar diperkirakan terjadi sekitar abad ke-13, sebuah periode yang penuh gejolak di Asia Tengah. Saat itu, kawasan tersebut dilanda perubahan politik besar, termasuk ekspansi kekaisaran-kekaisaran besar dan pergeseran kekuasaan yang memengaruhi stabilitas banyak komunitas. Dalam konteks inilah, sekelompok leluhur Salar memilih meninggalkan tanah asal mereka dan bergerak ke arah timur, mencari wilayah baru yang lebih aman dan menjanjikan untuk menetap. Perjalanan panjang itu akhirnya membawa mereka ke wilayah barat laut Tiongkok, terutama di sepanjang Sungai Kuning atau Huanghe. Mereka kemudian menetap secara permanen dengan pusat pemukiman utama di daerah Sunhua yang kini menjadi Sunhua Salar Autonomous County di Provinsi Qinghai, serta di beberapa bagian Provinsi Gansu. Lokasi ini bukan hanya strategis dari segi geografis, tetapi juga berada di persimpangan jalur budaya dan perdagangan berbagai etnis. Di tempat baru ini, suku Salar tidak hidup terisolasi. Mereka berinteraksi secara intens dengan berbagai kelompok etnis lain seperti Han, Hui, Tibet, dan Mongol. Interaksi ini berlangsung selama berabad-abad dan membentuk identitas Salar yang unik. Dari sisi bahasa dan asal-usul, mereka tetap mempertahankan akar Turkik. Dari sisi lingkungan dan kehidupan sehari-hari, mereka menyerap banyak unsur budaya Tiongkok. Sementara itu, dari sisi spiritual dan nilai hidup, Islam tetap menjadi inti keyakinan dan identitas mereka. Perpaduan inilah yang membuat suku Salar menjadi contoh menarik tentang bagaimana sebuah komunitas migran mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Sejarah mereka bukan sekedar kisah perpindahan tempat, tetapi juga kisah tentang ketahanan budaya, kemampuan berbaur, dan upaya menjaga warisan leluhur di tengah perubahan zaman. Hingga hari ini, jejak perjalanan panjang tersebut masih bisa dilihat dalam bahasa, tradisi, serta kehidupan sosial masyarakat Salar, menjadi bukti bahwa identitas mereka dibentuk oleh sejarah panjang pertemuan antara Asia Tengah dan Tiongkok, antara tradisi Turkik dan dunia timur, serta antara warisan leluhur dan realitas baru ini. Salah satu penanda terkuat identitas suku Salar adalah bahasa Salar, sebuah bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Turkik. Bahasa ini menjadi bukti hidup tentang asal-usul mereka dari Asia Tengah, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan generasi Salar masa kini dengan leluhur mereka berabad-abad silam. Menariknya, bahasa Salar masih mempertahankan banyak unsur kuno dari bahasa Turkik Asia Tengah, baik dalam kosakata maupun struktur bahasanya. Namun, perjalanan panjang sejarah dan kehidupan berdampingan dengan berbagai etnis lain di Tiongkok Barat Laut juga meninggalkan jejak yang jelas. Bahasa Salar menyerap cukup banyak kosakata dari bahasa Mandarin dan bahasa Tibet, mencerminkan interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad. Campuran ini tidak menghilangkan karakter dasarnya sebagai bahasa Turkik, tetapi justru memperkaya dan membuatnya semakin khas dibandingkan bahasa-bahasa Turkik lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang Salar hidup dalam kondisi bilingual. Di lingkungan keluarga dan komunitas, bahasa Salar tetap digunakan sebagai alat komunikasi utama dan simbol kedekatan identitas. Sementara itu, bahasa Mandarin dipakai dalam pendidikan, perdagangan, dan urusan resmi, sehingga menjadi kunci bagi masyarakat Salar untuk berinteraksi dengan dunia yang lebih luas. Bahasa, bagi suku Salar, bukan sekadar alat komunikasi.
Ia adalah penjaga ingatan kolektif, pembawa cerita tentang asal-usul, migrasi, dan perjuangan mempertahankan jati diri di tengah perubahan zaman. Di era modern, ketika generasi muda semakin akrab dengan Mandarin dan budaya arus utama, muncul tantangan untuk menjaga agar bahasa Salar tidak memudar. Meski begitu, upaya pelestarian terus dilakukan melalui penggunaan bahasa di rumah, dalam kegiatan keagamaan, serta dalam berbagai acara budaya komunitas. Dengan demikian, bahasa Salar tetap berdiri sebagai salah satu pilar utama identitas suku Salar. Sebuah simbol keteguhan mereka dalam merawat warisan leluhur sekaligus cermin kemampuan mereka beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Kehidupan suku Salar sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan tradisi Turkik yang telah mengakar kuat sejak masa leluhur mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka dikenal sebagai komunitas yang menjunjung tinggi ikatan keluarga, semangat gotong royong, serta kehormatan sosial. Hubungan antar keluarga dan antar warga desa biasanya sangat erat, dengan budaya saling membantu yang masih terasa kuat, terutama dalam kegiatan keagamaan, pernikahan, dan pekerjaan bersama. Perayaan-perayaan besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha menjadi momen penting dalam kalender sosial masyarakat Salar. Pada hari-hari tersebut, komunitas berkumpul untuk beribadah di masjid, saling mengunjungi, serta berbagi makanan dengan kerabat dan tetangga. Selain sebagai peristiwa keagamaan, perayaan ini juga berfungsi sebagai sarana mempererat solidaritas dan memperkuat rasa kebersamaan di antara anggota komunitas. Pakaian tradisional suku Salar mencerminkan perpaduan budaya yang mereka miliki, sederhana dan fungsional, namun tetap menyimpan sentuhan khas Asia Tengah. Busana ini tidak hanya mencerminkan identitas etnis, tetapi juga menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan aktivitas sehari-hari. Dalam acara-acara khusus seperti pernikahan atau festival, pakaian tradisional sering dikenakan sebagai simbol kebanggaan terhadap warisan budaya leluhur. Di bidang seni, musik dan tarian rakyat Salar masih dipertahankan hingga kini. Kesenian ini biasanya ditampilkan dalam acara pernikahan, perayaan komunitas, dan festival budaya. Irama dan gerakannya mencerminkan pengaruh Turkik yang berpadu dengan nuansa lokal, menjadikannya ekspresi budaya yang khas dan berbeda dari kelompok etnis lain di sekitarnya. Secara ekonomi, banyak orang Salar bekerja sebagai petani, pedagang, dan pengrajin. Sejak masa lampau, beberapa wilayah pemukiman mereka dikenal sebagai pusat perdagangan lokal, berkat letaknya yang strategis di jalur-jalur kuno perdagangan regional. Tradisi berdagang ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga memperkuat peran suku Salar sebagai penghubung antara berbagai komunitas dan budaya di kawasan tersebut. Dengan demikian, kehidupan dan budaya suku Salar memperlihatkan keseimbangan antara tradisi dan adaptasi, menjaga nilai-nilai lama yang diwariskan leluhur sambil terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan lingkungan di sekitarnya. Islam merupakan pusat kehidupan spiritual suku Salar dan menjadi fondasi utama dalam membentuk nilai, norma, serta cara pandang mereka terhadap kehidupan. Mayoritas masyarakat Salar menganut Islam mazhab Sunni, dengan tradisi keagamaan yang telah dijaga secara turun-temurun sejak masa leluhur mereka pertama kali menetap di wilayah barat laut Tiongkok. Bagi komunitas Salar, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial dan pendidikan. Disinilah masyarakat berkumpul untuk melaksanakan sholat berjamaah, mengikuti pengajian, berdiskusi tentang persoalan keagamaan dan sosial, serta mempererat hubungan antar sesama. Masjid menjadi ruang penting yang menjaga kohesi komunitas, sekaligus memperkuat identitas keislaman mereka. Pendidikan agama tradisional masih terus dijalankan, terutama untuk mengajarkan Al-Quran, dasar-dasar akidah, serta etika Islam kepada generasi muda. Anak-anak dan remaja biasanya belajar membaca Al-Quran dan memahami ajaran dasar agama sejak usia dini, baik di masjid maupun melalui bimbingan tokoh agama setempat. Dengan cara ini, nilai-nilai keimanan dan moral ditanamkan sejak awal sebagai bekal hidup di tengah perubahan zaman. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran Islam tercermin jelas dalam cara mereka bermuamalah, menghormati orang tua, menjaga kejujuran dalam berdagang,
serta memelihara solidaritas komunitas. Nilai-nilai seperti tolong-menolong, kepedulian terhadap sesama, dan rasa tanggung jawab sosial bukan hanya dianggap sebagai kebiasaan baik, tetapi sebagai bagian dari pengamalan iman itu sendiri. Dengan demikian, agama bagi suku Salar bukan sekadar identitas formal, melainkan sumber makna dan pedoman hidup yang mengarahkan perilaku individu sekaligus memperkuat ikatan sosial dalam komunitas mereka. Di tengah arus modernisasi, kehidupan spiritual ini tetap menjadi jangkar yang menjaga keseimbangan antara tradisi, identitas, dan perubahan. Suku Salar adalah contoh hidup bagaimana sebuah komunitas kecil mampu mempertahankan jati dirinya selama berabad-abad di tengah perubahan zaman yang terus bergerak. Dengan akar Turkik yang kuat, hidup di lingkungan Tiongkok yang beragam, dan iman Islam sebagai inti kehidupan, mereka menenun sebuah identitas yang unik, hasil dari perjalanan sejarah panjang, adaptasi, dan keteguhan menjaga warisan leluhur. Mengenal suku Salar bukan hanya tentang mempelajari satu kelompok etnis semata, tetapi juga tentang memahami bagaimana sejarah migrasi, pertemuan antar budaya, dan keyakinan spiritual dapat membentuk sebuah komunitas yang kokoh dan berdaya tahan. Dalam kisah mereka, kita melihat bahwa identitas bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang terus dirawat, dinegosiasikan, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah tantangan modernisasi dan perubahan sosial, suku Salar tetap menjadi bukti bahwa tradisi dan keimanan dapat berjalan seiring dengan penyesuaian terhadap dunia yang terus berubah. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa di balik peta besar peradaban, ada komunitas-komunitas kecil yang menyimpan cerita besar tentang ketahanan, keberagaman, dan makna menjadi manusia.